Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang isolasi mikroorganisme ya. Adapun alatnya kita menggunakan ini, ada pipet ukur, kemudian Bunsen, kemudian botol alkohol. Kita menggunakan media PCA, kemudian ada agar tegak juga agar miring ya. Kali ini kita akan menggunakan sampelnya adalah tanah ya. Kita gunakan sampel tanah. Baiklah, kali ini kita akan menggunakan sampel tanah. Namun sebenarnya kita bisa menggunakan sampel apa saja. Pada prinsipnya, isolasi adalah kita memindahkan mikroorganisme yang ada di alam, termasuk yang ada di tanah ini, ke dalam medium pertumbuhan di laboratorium. Ya, jadi sampel bisa berupa makanan, minuman, tanah, air, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti sampelnya kita encerkan dulu. Jadi dari tanah ini kita timbang 1 gram, kemudian kita tambahkan 9 ml air ya. Baik, kita akan memulai untuk praktikum. Yang pertama adalah gunakan maskernya dulu ya. Kita gunakan APD-nya. Kemudian jangan lupa juga daskunnya dipakai ya. Ini adalah alat yang standar yang harus kita pakai di lab mikrobiologi. Jangan lupa juga gas lab ya, gas labnya untuk digunakan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika kita bekerja di lab mikro, maka prinsip sterilisasi harus selalu kita pegang. Maka terlebih dahulu jangan lupa tangan dan meja kita sterilkan ya. Kita menggunakan kapas, kita semprot dengan alkohol 70%. Nah, demikian juga untuk meja kerja kita. Nah, kemudian jangan lupa Bunsen dihidupkan. Baik, kita sudah siap untuk bekerja. Yang pertama kita akan melakukan isolasi pada agar miring ya. Jadi kalau pada agar miring, nanti kita menstriknya itu pada lerengnya ya, ini ya, bagian lerengnya ini ya. Kemudian setelah itu nanti kita pakai agar tegak ya. Baik, untuk yang di agar miring ya, jadi nanti kita menggoresnya secara lurus ya, secara lurus di lerengnya ya, secara lurus di lerengnya ya. Kita ambil sampelnya ya, kita mungkinkan ya. Kemudian kita ambil, ingat osenya adalah ose tegak ya, osenya ose yang lurus, maksudnya ose yang lurus. Seperti biasa kita pijarkan dulu sebagai langkah sterilisasi ya, sampai membara. Setelah itu diamkan dulu. Kemudian ambil satu ose, jadi osenya kita masukkan ke dalam sampel. Nah, setelah itu kita goreskan di lerengnya lurus ya, di lerengnya ini secara lurus ya. Jadi cukup ditarik ini ya, di tengah-tengah kita tarik ya sampai ujung agar. Nah, jangan lupa untuk osenya dipijarkan kembali.
di sini sampai terlihat bekasnya ya. Jadi bekas kita menggoreskan sambal ya. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan agar tegak. Kalau agar tegak cukup sederhana ya, kita menggunakan ose yang jangan yang bulat tapi yang lurus ya. Nanti cukup dimasukkan di tengah dari agar ya, kemudian ditarik ya. Kita ambil sambalnya, kita jangan lupa disterilkan dulu ya, sterilkan dulu sampai membara. Nah, diamkan dulu sebentar, kemudian kita ambil sambalnya ya, kita ambil satu ose. Setelah itu kita masukkan ya, kita tusukkan pada agar tegak ya, upayakan di tengah-tengah, kemudian sampai pertengahan kita tarik. Nah, cukup sederhana. Jangan lupa ose kembali dipijarkan. Baik. Kemudian kita akan menggunakan cawan Petri, tiga-tiganya cawan Petri ya. Ada 3 metode. Yang pertama nanti kita menggunakan pour plate. Ini cawan Petrinya kosong, sudah steril. Kemudian kita menggunakan straight plate ya. Yang ketiga adalah square plate ya. Nah, kita akan melakukan untuk yang metode straight plate dulu ya. Straight plate dulu, caranya adalah kita buka medianya yang kita gunakan PCA ya. Ini sudah steril ya. Nah, maka kita gunakan ose bulat. Ose bulat kita gunakan. Sampai membara ya, kita pijarkan seperti tadi. Kita diamkan dulu sebentar. Kita ambil satu ose. Kita ambil satu ose sambal kita sana ya. Semuanya dilakukan di depan Bunsen. Kita bisa menyetrikakan ya, jadi mulai dari sini kemudian ke sini bisa ya, terserah kita, atau mau zigzag dari atas sampai bawah ya. Jadi mulai dari ujung sini kita setrikakan. Kemudian boleh begini ya. Pada prinsipnya adalah pada bagian awal kita akan mendapatkan pertumbuhan yang lebat ya, karena sambal yang pada ose masih banyak. Namun semakin lama nanti di strik terakhir itu akan terpisah. Jadi kelihatan bekas strikannya ya. Ini untuk yang cara strik. Kemudian jangan lupa tuliskan kelompok Anda ya. Kita bungkus dulu. Cara membungkusnya posisi dibalik ya. Posisinya dibalik. Ini. Kemudian jangan lupa berikan label. Jadi ini untuk yang cara strik atau metode strik.
kemudian kelompok 1 misalnya ya, shift 1 kelompok 1 biar tidak terpisah atau salah dengan kelompok yang lainnya. Cara selanjutnya adalah kita menggunakan spade plate. Ya, untuk spade plate kita akan menggunakan Bugles key. Ini caranya kita ambil 0,1 sampelnya. Nah, terlebih dahulu agarnya harus kita buka. Ya, ini posisinya sudah steril. Kemudian kita ambil 0,1, cukup 0,1 dari sampel. Nah, ini juga sudah steril posisinya untuk pipetnya ya. Jadi kita harus membukanya juga di depan Bunsen, semuanya harus diupayakan steril ya. Ini kemudian kita ambil 0,1. Nah, yang ibu pegang ini 2 mili ya, berarti 1 mili segini, 0,1 dari sini sampai sini atau dari sini turunkan ke sini ya. Baik, kita ambil sampelnya dulu. Oke, kita ambil 0,1. Nah, sudah cukup. Sampel kita kembalikan. Jangan lupa semuanya dilakukan di depan Bunsen untuk mendapatkan lingkungan yang steril ya. Setelah itu kita ratakan. Jadi spade plate ini prinsipnya adalah meratakan sampel yang sudah kita tuang di cawan Petri ya. Jangan lupa bersihnya disterilkan juga. Ya, jadi kita biarkan, tapi tidak membara seperti ose ya. Kita panaskan permukaannya, seluruh permukaannya, diamkan dulu beberapa saat, jangan langsung dipakai. Nah, kemudian baru kita gunakan. Jadi pada prinsipnya sampel yang sudah kita tuang itu kita ratakan. Nah, begini. Nah, serata mungkin. Sampai betul-betul rata. Jika sudah rata, jangan lupa Bugles key-nya kembali dipijarkan atau disterilkan ya. Panaskan di atas Bunsen ya. Kemudian sama, jadi kita bungkus. Jangan lupa posisi membungkusnya terbalik ya, posisinya terbalik. Ini kita bungkus. Kemudian kita berikan label. Ini adalah spade plate. Kemudian shift 1 kelompok 1. Oke. Yang terakhir adalah kita akan menggunakan cara pour plate atau cara tuang ya. Kalau yang ini cawan Petrinya masih kosong, sudah steril ya, masih kosong.
Kita letakkan di sini. Kemudian sama kita ambil 1 mili. Jadi kalau tadi strike plate itu 0,1, untuk full plate kita bisa menggunakan 1 mili. Ya, sama seperti tadi. Kita lakukan. Jadi ini sudah steril pipet volumenya. Jadi membukanya harus di depan Bunsen. Kita tarik. Kemudian kita ambil sampelnya. Jangan lupa dimungkinkan dulu. Nah, kita ambil 1 mili. Yang ibu pegang ini pipet volume 2 mili, jadi kita mengambil sampai di sini. Terus sampai sini kita turunkan sampai di sini ya. Kemudian kita ambil agar, ya, agarnya ini dipanaskan, ya, sehingga menjadi cair, ya. Kita ambil agarnya dulu. Nah, ini adalah agar cair, jadi agar padat yang kemudian dipanaskan sehingga cair. Perhatikan baik-baik, ini hangat-hangat kuku ya. Jadi kira-kira 50 derajat Celcius ya, jangan terlalu panas tapi juga jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin nanti dia tidak mau mencampur ya, biasanya tidak segera membeku. Tapi kalau terlalu panas nanti juga bisa pecah ya. Nah, ini kita tuang semuanya, tuang semua ini. Kemudian tinggal kita memungkinkan. Caranya adalah bisa digoyang ke depan ke belakang atau membentuk angka 8. Ini jika sekiranya sampel sudah bercampur dengan agarnya, ya kita diamkan sampai dia membeku, ya, biarkan sampai membeku. Ini yang sudah membeku, ya, sudah membeku, maka kita bungkus sama seperti tadi. Oke, kita kasih kode. Ini untuk cara pour plate. Kemudian shift 1, kelompok 1. Oke. Baik, kita sudah punya 3 cawan Petri ya, jadi yang strike plate, kemudian spread plate, dan terakhir adalah yang cara pour plate ya. Kemudian tambah 2, ini yang cara agar miring dan agar tegak, sehingga ada 5. Maka kelima-limanya ini langkah selanjutnya kita inkubasi, yaitu dimasukkan inkubator, suhunya 35 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam ya. Kita masukkan, ini suhunya masih proses ya, jadi dia nanti akan naik menjadi 35 ya. Ini masih 32 tapi nanti akan berproses ya. Kita masukkan semuanya di sini ya. Kita tunggu nanti
besok ya, maksudnya kita tunggu dan besok kita ambil untuk pengamatan. Baik, untuk hari ini cukup, jadi besok kita akan mengamati apa yang sudah kita kerjakan ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Hari ini agenda kita adalah pengamatan untuk hasil isolasi ya. Jadi langkah kita adalah mengambil biakan yang sudah kita masukkan di inkubator kemarin ya. Kita ambil dulu. Ini yang kemarin sudah tertanam ya, jadi nanti kita akan amati, kita buka dulu. Ini hasilnya ya. Kemudian ini untuk yang flat ya. Baik, kita kasih kode biar tidak salah ya. Jadi untuk yang strike plate ibu tulis SP ya, strike plate. Yang ini. Kemudian untuk yang pour plate ibu tulis PP ya. Ini. Terakhir untuk yang plate ya, tulis SPP begitu ya, plate. Nah, nanti kita bisa ambil dan perbesar hasilnya ya. Jadi apa yang kita amati hari ini, yang kita amati nanti berdasarkan pada ini. Jadi untuk yang ketiganya, baik yang spare plate, straight plate maupun pour plate, nanti kita lihat dari bentuknya ya, apakah bulat, circular ya, atau tidak beraturan, irregular ya. Jadi nanti kita sesuaikan. Kemudian elevansinya apakah dia flat ya, datar begitu, atau size ya. Nanti kita sesuaikan dengan gambar yang di sini. Terakhir adalah kita lihat dari marginnya. Jadi permukaan di sampingnya ini ada berbagai macam, nanti mahasiswa akan diberikan hasil untuk dibahas ya. Kemudian untuk agar miring ya, untuk yang agar miring yang ini nanti kita sesuaikan hasilnya. Ini mengikuti ya, ada berbagai macam bentuk, ini nanti bisa diperhatikan. Kemudian untuk yang agar tegak kita membandingkannya dengan yang ini ya. Nah, nanti mahasiswa akan diberikan hasilnya ya. Jadi kita lihat, perhatikan baik-baik bahwa penyetrikan ini ya, ini dari sini ini krodit sekali, tetapi semakin ke sini semakin tipis ya. Ini jadi pertumbuhannya mengikuti setrikan kita ya. Ini bisa nanti diperhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian untuk yang pour plate, nah, pertumbuhannya lebat ya, karena sampelnya juga lebih banyak, 1 mili gitu ya. Kemudian untuk yang spare plate kita menggunakan 0,1, ini pertumbuhannya lebih menyebar ya, sendiri-sendiri. Nah ini ya. Baiklah, kita bisa mengambil gambarnya ya. Kemudian untuk yang agak tegak bisa kita perhatikan di sini nih ya. Jadi pertumbuhannya ada di sini. Kemudian untuk yang agar miring, nah kita perhatikan hasilnya seperti ini. Nanti kita bisa ambil fotonya ya.
Baik, untuk pertemuan isolasi kali ini sudah cukup. Nanti kita akan berikan hasilnya untuk dibahas oleh mahasiswa dan dibuat laporannya. Nah, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.